Oke. Nah, kita akan langsung mulai saja dan kita akan memulai dengan doa terlebih dahulu, Mas Udi. Oke. Ya, kita akan berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat malam. Kami mengucap syukur di tengah kondisi hujan saat ini yang sedang ada. Kami boleh tetap melayani Engkau dan Engkau beri kesempatan untuk melayani-Mu dalam program Sabda Unboxing. Terima kasih. Kami menyerahkan berjalannya acara dari awal pertengahan hingga akhirnya. Teman-teman yang bertugas dan juga rekan-rekan yang boleh hadir di IG Live Sabda Unboxing juga boleh menikmati berkat dari apa yang kami unbox pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu saja kami boleh memohon dan meminta. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke. Nah, kita jangan langsung ke bakatnya dulu, Mas Odi. Iya. Ya, karena tadi saya sudah mention bahwa Mas Odi itu sudah pernah unboxing satu kali, yaitu app Alkitab kalau nggak salah ya. Ya, betul. Aplikasi Alkitab. Aplikasi Alkitab itu seru sekali, teman-teman juga yang nonton juga. Karena waktu itu ada demo kalau nggak salah. Ya, ada demo Alkitabnya juga. Jadi kita bisa seru-seruan bareng di unboxing. Nah, untuk bulan ini, untuk bulan Oktober, Sabda kan merayakan ulang tahun yang ke-28. Nah, di sepanjang Oktober ini seluruh program untuk Sabda Unboxing dikhususkan untuk Sabda 28, Celebrating God's Technology dan Project Bakat ini adalah salah satu Project Bakat ini adalah salah satu jawaban dari God's Technology itu sendiri yang juga dikembangkan oleh Mas Odi beserta tim. Yes, oke. Nah, bisa diceritakan sedikit ke kita nggak Mas Odi kesibukan Mas Odi dan juga tim tentunya nggak sendirian di dalam rangkaian Sabda 28 ini? Ya. Oke, tadi seperti Nikos sudah sebutkan ya, saya adalah bagian dari satu tim di Sabda, itu tim ITS, itu IT Services. Dan perlu ditekankan tadi dalam rangka ulang tahun Sabda yang ke-28, temanya adalah Celebrating God's Technology. Dan karena kami tim IT di Sabda, otomatis kami lumayan sibuk nih bulan ini. Sangat sibuk sekali. Ada beberapa alat yang kami kembangkan untuk teknologi. Kemarin kita sudah bahas suku.sabda.org ya yang minggu lalu juga ada proyek bakat ini yang kita kerjakan dan kita akan ulas lebih dalam nih, kenal lebih dalam tentang proyek ini gitu. Oke, ini kayaknya Mas Odi sudah sangat siap sekali memberikan wawasannya terhadap kepada kita semua tentang bakat. Oke, langsung aja nih. Dari namanya Mas Odi, bakat. Ini kalau kita lihat di monitor, ini ada ba, kuadrat, lalu kat. Itu artinya apa Mas Udi? Atau bisa dikasih tahu nggak kenapa diberi nama seperti ini? Ya, ini supaya menarik begitu ya. Menarik ya? Ba, kuadrat, kat. Nah, sebenarnya ini adalah satu singkatan nih, Kos. Jadi, gitu. Bakat itu adalah singkatan dari bahan bahasa katalog. Bahasa katalog ya. Kenapa diberi kuadrat? Karena memang ba itu mewakili dua konsep itu tadi ya, bahan dan bahasa. Jadi ini aplikasi atau situs ini, proyek bakat ini adalah satu katalog untuk kita bisa lihat bahan atau bahasa. Oke, berarti untuk melihat bahan-bahan yang ada di dalam bahasa yang ingin kita cari, ya ada di sini. Ada. Untuk konteks Indonesia berarti. Betul. Ya. Nah, apakah bentuknya ini situs, aplikasi, atau software atau apa maksudnya? Ya, kalau proyek bakat sendiri sebenarnya produk utamanya adalah aplikasi. Jadi aplikasi spesifik untuk platform Android. Dan sudah ada di Play Store gitu ya. Nah, tapi kita juga bisa kunjungi situsnya di bakat.sabda.org. Nah, itu aplikasi dan situs itu punya data dan interface yang sama gitu. Jadi jangan khawatir, ini bukan versi yang beda gitu. Kalau misal nanti Bapak Ibu Saudara download aplikasinya atau kunjungi situsnya, datanya sama, interface-nya sama, pengalamannya sama, kontennya juga sama. Oke, berarti bisa digunakan dua-duanya, baik aplikasi maupun situs. Interface sama, jangan khawatir untuk susah. Oke. Nah, boleh dibagikan ke kita nggak Mas Udi? Alasan apa ya? Mungkin alasan latar belakang dari pengembangan proyek bakat ini yang menjadi rinduan dari Sabda sendiri. Kenapa mengembangkan proyek bakat ini? Ya. Pertama, saya ingin menekankan satu fakta yang mungkin kita sudah sangat tahu sebelumnya, bahwa Indonesia itu terdiri dari ratusan bahasa, ratusan suku gitu ya. Ada 700 suku atau bahasa di Indonesia dan akan sangat sulit gitu untuk
tahu misalnya dalam konteks penginjilan dan penjangkauan, untuk tahu bahan apa yang tersedia untuk suku apa atau bahasa apa, itu saat ini informasinya sangat tersebar gitu ya. Jadi kami ingin mengembangkan satu alat untuk bisa semacam mengumpulkan sumber referensi itu, jadi kita bisa lihat di satu tempat gitu. Jadi kan itu tadi kan kita ingin bikin satu katalog gitu ya, untuk bisa lihat bahan apa sih yang ada untuk bahasa ini. Nah, seperti itu gitu. Iya, tadi Mas Odi juga nyebut 700 karena kita cuma kalah sama Papua Nugini kalau nggak salah. Iya, yang sudah lebih banyak lagi bahasanya. Tapi di angka 700 pun itu sudah angka yang sangat banyak. Jadi butuh katalog juga untuk kita bisa melihat bahasa apa yang tersedia dan bahan apa yang terjadi di dalam bahasa itu. Gitu ya Mas Odi ya, kurang lebih ya. Oke, nah berarti kalau untuk proyek ini sendiri, target penggunanya itu siapa? Apakah semua orang atau ada spesifik grup yang menjadi target dari pengembangan proyek bakat ini? Kalau ditanya tentang target pengguna, tentu targetnya untuk seluruh masyarakat Kristen di Indonesia ya. Jadi orang Kristen siapapun bisa pakai aplikasi bakat ini gitu. Karena pasti karena kita mungkin lebih terbiasa dengan sumber bahan Alkitabiah itu dalam bahasa Indonesia. Mungkin ada orang yang tidak tahu gitu kalau di sukunya atau untuk bahasanya tuh ternyata ada bahan Alkitab atau bahan-bahan kekristenan lain gitu, yang kalau kita tahu kan bahasa suku itu biasanya atau bahasa ibu kita itu bisa lebih menyentuh hati kita gitu kan. Nah, kabar baik ketika disampaikan dalam bahasa ibu akan lebih menyentuh gitu. Jadi untuk semua orang pasti ada manfaat dari aplikasi ini atau situs ini. Tapi kalau menurut saya secara pribadi, kelompok orang yang akan bisa dapat manfaat lebih itu seperti misionaris misalnya atau utusan lintas budaya gitu. Karena mereka harus diutus ke tempat yang berbeda gitu kan. Mereka harus melayani di suku yang berbeda kadang gitu. Jadi aplikasi atau situs bakat ini bisa menolong mereka untuk mempersiapkan lebih baik. Belajar lebih dulu ya. Ini misalnya diutus ke suku A misalnya. Suku A ini ternyata ada di bakat. Bisa kita pelajari di situ ya maksudnya. Sebelum terjun sebelum berangkat ke sana. Ya. Oke. Wah, berarti dua itu ya teman-teman sekalian Bapak Ibu. Jadi misionaris secara khusus atau orang yang diutus untuk pelayanan lintas budaya dan juga orang Kristen secara umum juga mendapatkan manfaat dari situs dan juga aplikasi bakat ini. Oke. Nah, tadi kan Mas Odi sudah cerita banyak tentang target pengguna, latar belakang. Nah, keterlibatan Mas Odi sendiri, saya yakin sih nggak sendirian. Jadi nggak sendiri. Itu keterlibatannya dalam proyek bakat ini tuh di bagian mana dan seperti apa? Ya, betul. Memang kalau untuk proyek ini bakat ini lumayan besar ya sebenarnya. Karena ada ratusan bahasa tadi sudah disebutkan. Jadi ini bukan proyek yang bisa dikerjakan satu orang, dan di Sabda kami mengerjakannya sebagai tim. Gitu. Tadi saya terlibat juga di tim ITS itu. Jadi ada yang bagiannya untuk mengumpulkan data, ada yang bagiannya mengolah data. Nah, bagian saya adalah untuk riset gitu, bagaimana cara yang terbaik untuk menyajikan data yang ada. Jadi presentasi datanya. Interface-nya berarti? Ya, tampilan lebih ke penyajian datanya. Penyajian data, oke. Nah, lalu juga saya terlibat secara langsung untuk membuat aplikasinya, karena itu dibuat dengan satu builder yang kita sering pakai juga, itu Scripture App Builder. Jadi saya terlibat di situ juga. Gitu. Oke, berarti sudah terlibat banyak sekali dan tidak salah kalau misalnya Mas Odi yang memberikan wawasan pada kita terkait bakat ya. Oke. Nah, kita bisa tengok nggak Mas isi dari bakat ini apa aja? Ya, bisa. Mungkin akan lebih baik kalau kita demo gitu ya. Oke. Nah, kita akan kunjungi di situsnya saja di bakat.sabda.org. Nah, nanti Bapak Ibu Saudara sekalian juga bisa nih kunjungi di perangkat masing-masing gitu ya nanti. Di situs apa Mas? bakat.sabda.org. Ya, betul. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian pertama kali mengunjungi situs Bakat, langsung akan tiba di halaman pertama ini. Jadi langsung ada deskripsinya di situ, katalog berisi koleksi Alkitab dan berbagai jenis bahan media dalam bahasa-bahasa suku di Indonesia. Nah, kalau lihat agak ke bawah di situ ada link untuk langsung ke daftar isi, tapi yang saya sarankan adalah kita next dulu ke halaman berikutnya. Oke, next itu klik tombol di sini kah?
Ya, betul. Ada tombol next di sebelah kanannya. Nah, ini halaman 2 itu tentang profil bahasa. Jadi di bakat ini pertama kita memberikan banyak info tentang suku atau bahasa itu gitu ya. Jadi informasi khusus bahasa itu dituturkan di mana, penggunanya ada berapa penuturnya, lalu juga klasifikasi linguistik, ada variasi dari dialek dan banyak sebagainya. Nah, itu informasi-informasi itu cukup penting begitu ya untuk kita mendiagnosis data bahasa. Kayak misalnya tadi Nikos kasih satu kasus kalau di Papua itu kan ada banyak bahasa. Nah, untuk memastikan kita ini benar-benar mendengar bahasa yang ini, bukan bahasa yang itu. Nah, kita harus lihat data-data tentang bahasanya gitu. Oke. Lalu yang selanjutnya, ini dia. Ini untuk sumber referensi. Jadi karena tadi ada keterangan untuk bahasa, sekarang keterangan untuk sumber bahan. Nah, ini bahan-bahan apa saja yang tersedia dalam bahasa-bahasa itu gitu. Ada Alkitab audio, ada Alkitab video, juga ada media-media kekristenan lain dari beragam sumber yang ada di situ gitu. Jadi nanti Bapak Ibu Saudara sekalian bisa lihat sendiri daftar lengkapnya. Nah, jadi ini tadi informasinya ada tentang bahan dan bahasa. Oke. Ada lagi Mas Odi? Nah, selanjutnya kita langsung ke daftar isi. Nah, ini langsung bisa dilihat ya Bapak Ibu Saudara sekalian daftarnya. Kalau kita scroll ke bawah itu ada 700 bahasa yang sudah terdaftar. Ya, kita mungkin akan lihat salah satu saja. Jadi, nah di atas itu sudah disediakan kolom pencarian. Misalnya kita coba cari bahasa Alune begitu ya. Alune. Nah, ini ini bahasa yang dituturkan di Maluku. Gitu. Kita bisa lihat ada keterangannya. Ya, betul. Ada di Seram bagian barat. Nah, itu jadi ada informasi-informasi seputar bahasa itu dulu gitu ya. Itu di halaman 1. Ada klasifikasinya, ada kelompok bahasanya, variasi dialek di dalamnya dan seterusnya. Kalau kita lihat ke bawah, itu juga ada data tentang persentase penginjilan di situ. Oh, ini ya berarti ya? Iya, betul. Nah, ini ternyata di suku Alune, untuk bahasa Alune, agama primernya sudah kekristenan gitu, dan penganut Kristen sudah 80% dari populasi di sana. Nah, itu. Oke, wah, jadi lengkap sekali ya Mas Odi, dari atas tadi profil sukunya, profil bahasanya, lalu juga ada penuturnya, lalu bahkan ada status tentang bagaimana penginjilan di sana dan juga orang Kristen ada berapa di sana. Wah, sangat lengkap sekali. Jadi teman-teman silakan mengunjungi bakat.sabda.org dan langsung eksplorasi di sana. Nah, sembari Mas Odi nanti akan melanjutkan eksplorasinya di situs ini, tentunya saya mempersilahkan teman-teman yang mau bertanya, silakan ketikkan pertanyaan di kolom chat. Nanti teman-teman admin akan meneruskan ke saya untuk saya tanyakan ke Mas Odi. Oke, gitu ya. Oke, silakan lanjut Mas Odi. Ya, ini jadi tadi itu bahan yang halaman pertama untuk menolong kita lebih kenal dengan bahasanya. Oke. Nah, lalu halaman yang kedua ini adalah kita bisa melihat daftar bahan apa saja yang tersedia untuk bahasa itu. Nah, ini kalau yang paling atas biasanya itu ada contoh audio. Itu untuk menolong kita itu tadi mengkonfirmasi apakah yang kita dengar ini memang bahasa yang itu gitu. Jadi untuk dengar contoh audionya. Lalu kalau kita scroll ke bawah ada bahan-bahan yang lain, Alkitab audio, terus juga ada Alkitab video, di beberapa bahasa juga ada. Kita juga bisa tahu nama lain untuk bahasa ini dan seterusnya. Jadi di bawahnya biasanya ada informasi-informasi tambahan yang diambil dari sumber-sumber lain gitu ya. Lalu kalau kita langsung lanjut ke halaman yang ketiga, itu juga sumber-sumber bahan yang lain, ada teks Alkitab, ada juga film Lumo. Nah, ini kalau Bapak Ibu Saudara belum tahu tentang Lumo, ini salah satu alat yang sangat bagus juga ya, media Alkitab. Nanti bisa sudah pernah di-unboxing juga Mas Adi? Iya, betul. Dulu sama rekan kita Nehemia ya. Iya. Nanti bisa nonton arsipnya. Bisa tonton arsipnya dan bisa kunjungi situsnya di lumo.sabda.org. Nah, ini ada di sini tergantung bahasanya, isinya akan beragam. Jadi kalau ada bahasa yang punya media yang lebih banyak, tentu ini daftarnya akan lebih panjang gitu. Nah, untuk kalau misalnya kita mau klik salah satu di Alune sini mungkin Mas? Boleh. Alkitab. Coba yang bawah ya. Yang bawah ini berarti. Nah, ini di sini kita bisa baca
Alkitabnya. Jadi karena aplikasi bakat ini sifatnya katalog dan dia fungsi utamanya adalah sebagai sumber referensi, sebenarnya konten utamanya sendiri tidak ada di sini, gitu. Tapi pengguna bisa diarahkan ke sumber-sumbernya langsung, gitu. Jadi bisa akses kontennya di situ. Oke, bisa kembali ke yang tadi. Ya, sepertinya yang bagian bawah ini ya Mas Adi. Ya, coba yang kedua. Apakah itu muncul? Nah, ini dia. Teks Alkitab bahasa Alune dari situs bible.com. Oke. Jadi bisa baca, dan nanti kalau misalnya klik di audio, klik di video, ada juga bahan-bahan studi Alkitab dari bahasa tersebut, dari bahasa Alune untuk konteks ini. Oke. Nah, masih ada satu halaman lagi. Kalau untuk bahasa lagi. Alune, nah dalam banyak bahasa kita juga punya data peta, gitu. Jadi di mana bahasa ini dituturkan. Jadi di halaman terakhir biasanya itu ada peta Indonesia, di mana itu dituturkan. Lalu kalau kita turun ke bawah, ada juga bahasa-bahasa yang terdaftar dalam peta yang ditampilkan. Gitu. Ya, nggak cuma Alune berarti ya, tapi ada yang di sekitarnya berarti ya. Ya. Nah, jadi, apakah semua bahasa itu ada 4 halaman itu, Mas? Belum tentu. Seperti yang saya bilang tadi, jadi tergantung seberapa banyak bahan yang ada untuk bahasa itu. Daftarnya bisa lebih panjang, halamannya bisa lebih banyak, gitu. Nah, sebenarnya kalau contoh bahasa yang besar gitu ya, biasanya kan sumber bahannya juga lebih banyak. Seperti bahasa Jawa, itu ada banyak sekali bahan untuk bahasa Jawa, gitu. Jadi daftarnya akan sangat panjang kalau kita lihat, gitu kan. Tapi untuk bahasa yang mungkin lebih kecil, jarang sekali orang yang tahu sudah ada teks Alkitab di situ atau bahan apa yang sudah tersedia di situ. Nah, proyek bakat ini itu yang menolong kita untuk tahu, gitu. Oke. Oh ya, berarti tadi ya kembali ke deskripsi awal, kembali ke pemahaman awal bahwa ini untuk ngerti bahan-bahan apa aja yang ada di dalam bahasa tersebut, dalam suku tersebut, dan itu menjadi katalog ya. Seperti katalog, ada profil suku, bahasa, juga peta, dan juga bahan-bahan seperti teks Alkitab, audio, video. Wah, sangat lengkap sekali. Jadi jangan sampai yang ikut pada malam hari ini nggak nyoba explore di situs bakat.sabda.org dan juga menggunakan aplikasinya. Kan? Aplikasinya bisa dulu di mana, Mas Adi? Aplikasinya bisa didapat dari Play Store. Jadi langsung kunjungi saja di Google Play Store, lalu ketik bakat, gitu. Kalau nggak ketemu bisa ketik Sabda, nanti lalu di scroll cari bakat, nanti bisa di-download langsung dari situ. Oke, itu ya, sekalian dicoba, sekalian di-download dan eksplorasi di aplikasi tersebut. Nah, oke, Mas Adi, kita akan lanjut lagi. Nah, tadi tentang bagaimana bakat ini bisa menolong kita, bisa menolong orang-orang Kristen secara umum dan juga para penginjil lintas budaya. Boleh dijelaskan sekali lagi, bagaimana bakat ini bisa berguna untuk kita yang umum, yang orang Kristen umum, dan juga yang lintas budaya tadi, yang menjalani misi seperti misionaris. Oke, kalau untuk misionaris sih seperti yang sudah kita bahas tadi, mungkin dalam masa persiapan mereka perlu kenal lebih lanjut tentang bahasa tertentu, kenal lebih dalam tentang sukunya, dan lihat apa saja yang tersedia di sana. Jadi itu bisa menolong mereka persiapan lebih matang, gitu ya. Dan ketika mereka sudah ada di suku atau daerah yang mereka layani pun, aplikasi ini atau situs ini juga akan tetap berguna, gitu, untuk mereka. Nah, sekarang bagaimana dengan masyarakat Kristen awam, gitu ya pertanyaannya. Nah, saya kira sudah jadi tugas setiap orang Kristen untuk memberitakan kabar baik, gitu. Jadi dimanapun kita pergi, seharusnya kita memberitakan kabar baik, gitu kan. Nah, sekarang bayangkan kalau misal kita sedang mengunjungi satu daerah, satu suku, gitu misalnya, entah kita lagi jalan-jalan, traveling, lagi healing, gitu. Kita pergi ke tempat-tempat tertentu, gitu, dan ketemu orang-orang di sana, kita ngobrol. Nah, ternyata Roh Kudus buka jalan untuk kita ngomong tentang kabar baik, begitu kan. Nah, kita harus tahu nih gimana caranya kita bisa membagikan kabar baik kepada orang ini, gitu kan, kepada relevan juga berarti. Ya, yang relevan dengan bahasa itu, gitu kan. Nah, di sini proyek bakat bisa menolong dalam hal itu, gitu. Jadi kita bisa cari tahu ini orang yang kita temui ini menuturkan bahasa apa, gitu kan.
lalu kita cari bahasanya. Kalau itu terdaftar di bakat, kita bisa lihat bahan-bahan apa saja yang kita bisa bagikan ke orang itu gitu. Jadi biasanya kalau misal kita traveling gitu kan, kita tidak tinggal lama gitu ya. Jadi setidaknya ketika kita pergi ada sesuatu yang bisa kita bagikan kepada orang itu gitu. Jadi itu sangat menolong gitu. So sangat menolong baik untuk teman-teman Kristen yang umum, maksudnya orang-orang Kristen umum, dan juga mereka yang memang ada panggilan untuk bermisi ke suku-suku di Indonesia. Nah, oke Mas Dodi, kita lanjut. Apakah data-data di dalam situs maupun aplikasi bakat itu selalu diperbarui untuk informasi yang lebih update? Kami selalu mengusahakan supaya datanya selalu update ya. Karena kalau kemarin Bapak Ibu Saudara sempat mengikuti presentasi status Alkitab di Indonesia yang saya bawakan juga dengan rekan kita Sandra. Nah itu kalau kita lihat ternyata perkembangan Alkitab dan bahan-bahan studi Alkitab belakangan ini tuh begitu meledak gitu ya. Ada begitu banyak perkembangan gitu yang bisa kita rayakan. Nah, kami pengen supaya proyek bakat ini juga merefleksikan perkembangan itu. Jadi kapanpun ada sesuatu yang baru, kami ingin supaya di proyek bakat juga diperbarui. Nah, itu kan kayak misalnya di bahasa Alune kita tadi sempat melihat Alkitab audio yang tersedia baru untuk kitab Markus gitu misalnya seperti itu. Nah, nanti kalau misal ternyata itu sudah ada penuh dalam perjanjian baru gitu. Nah, kita ingin supaya kita juga perbarui datanya supaya tetap relevan gitu ya dengan status yang terkini gitu. Jadi selalu update terus berarti ini teman-teman IT ya sih. Diusahakan update terus ya. Iya. Oke, Mas Odi, ini udah ada banyak pertanyaan yang masuk ke saya dari teman-teman. Kayaknya sangat excited dengan project bakat ini. Jiduhan. Oke, jadi saya mulai dulu dengan pertanyaan pertama nih, Mas Odi, dari Bu Deborah Wisnu. Jadi app dan situsnya itu terintegrasi atau gimana maksudnya? Nah, kalau dibilang terintegrasi enggak. Itu maksudnya app-nya berdiri sendiri, situsnya berdiri sendiri, tapi mereka punya data yang sama gitu. Jadi itu sama seperti kalau kita menggunakan app dan menggunakan situs itu tidak ada bedanya. Tapi kalau yang dimaksud integrasi antara app sama situsnya gitu ya. Tapi datanya itu terintegrasi dengan sumber-sumber yang lain gitu. Jadi kalau misal kita mau melihat sumber ini, kita bisa langsung ke sumber bahannya langsung kayak gitu. Jadi integrasinya lebih ke datanya, bukan ke fiturnya gitu. Oke, berarti datanya yang terintegrasi. Iya. Tapi tampilannya sama. Tampilannya sama, baik app maupun situs. Betul. Oke. Jadi itu ya Bu Deborah Wisnu. Lalu juga pertanyaan kedua, tadi sudah ditanyakan sebenarnya manfaat bagi orang Kristen awam tadi sudah Mas Odi sampaikan. Jadi kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Gianina Gracelia. Boleh tahu data-data di bakat ini diperbarui terakhir kapan? Terakhir kami perbarui itu akhir September 2022. Iya. Okay. Ya, itu berarti semua data masih yang terbaru masih ya, Mas? Ya, kami menambahkan data terbaru itu sekitaran akhir September lalu. Terus juga kami masih maintenance sampai awal Oktober gitu. Karena ada banyak kesibukan dan salah satunya sebenarnya bakat ini salah satu yang kita kerjakan juga selama Sabda 28 ini kan. Oh iya benar. Gitu. Jadi itu masih kami kerjakan juga. Jadi terakhir diupdate memang akhir September, tapi saat ini masih dikerjakan juga gitu. Oke. Ya. Oke, berarti ini stay updated. Jadi bahan-bahan yang ada di dalam project bakat itu semuanya yang paling baru karena baru September kemarin. Belum ada 2 bulan. Ya. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya dari Rena Mizunasi. Nyimak sambil nyoba cek langsung di situsnya. Kok ada barcode ya? Buat apa ya, Kak? Ya, jadi kalau misal pengguna sekarang tahu bagaimana caranya menggunakan barcode, itu ketika barcode itu di-scan, itu akan memberikan kita sumber bahan yang asli gitu. Jadi bisa akses, ada 2 cara. Jadi ada link yang disediakan, ada juga QR code. Nah, itu bisa ke arah sumber bahannya langsung. Nah, nanti Bapak Ibu Saudara bisa coba langsung untuk scan. Itu bukan virus, tenang saja. Jadi bisa di-scan saja, nanti bisa lihat ada bahan-bahan apa saja gitu. Oke, pertanyaan berikutnya nih Mas Odi. Dari Vindi Vionitasari.
Kemarin sudah di unboxing situs suku minggu lalu. Ya. Dikatakan juga ada hubungan antara situs bakat dan juga situs suku. Kalau boleh tahu hubungannya dari antara kedua situs tersebut apa ya? Yang pasti langsung kita bisa sadari itu datanya gitu. Karena sebenarnya situs suku dan proyek bakat ini punya latar belakang pemikiran yang sama gitu. Kita memikirkan tentang suku-suku di Indonesia gitu kan. Nah, jadi keterkaitannya adalah dalam satu temanya itu dan juga saling berbagi data karena ini dari database yang sama gitu kan. Karena sama-sama dikembangkan oleh tim IT Sabda ya. Dan kemungkinan ada juga data-data yang unik gitu untuk situs suku sendiri, untuk bakat ada sendiri, tapi sebagian besar harusnya sama gitu. Cuman tujuannya beda gitu kan. Ya. Ya, ini pertanyaan terakhir yang saya dapat dari Rode Pak Dede. Tanya ke apakah aplikasi ini dipakai secara offline? Teringat saat pelayanan di pedalaman susah sinyal. Iya. Ya, memang seperti yang saya bilang tadi, kalau datanya sendiri itu tidak ada langsung di situs atau aplikasinya gitu kan. Tapi memang ketika pengguna akan masuk ke situs atau aplikasi bakat, pengguna diarahkan ke sumber asli supaya bisa dipersiapkan gitu. Jadi kalau misal untuk dalam kasus offline itu proyek bakat ini masih bisa dipakai untuk identifikasi bahasa dan untuk lihat daftar bahan apa saja yang ada gitu. Tapi untuk download medianya misalnya atau untuk download bahan-bahannya tetap perlu koneksi internet saat ini gitu. Karena koneksi ke situs aslinya. Iya, betul. Karena kan kalau misal tadi kita lihat sebenarnya ada banyak bahan dalam banyak bahasa itu sifatnya audio. Bentuknya audio dan video, media lah. Nah, media itu kan ukurannya sangat besar. Jadi kalau dibikin offline semua untuk 700 bahasa itu akan sangat besar gitu. Jadi saat ini masih belum ada solusi yang terbaik untuk itu gitu. Tapi gitu. Jadi solusinya saat ini untuk identifikasi bahasa dulu ketika offline atau dipersiapkan dulu sebelum ke tempat yang tidak ada sinyal ini gitu kan. Nah, harapannya sih nanti hambatan semacam ini tidak ada lagi gitu karena kedepannya Indonesia makin digital. Jadi semua daerah akan terjangkau internet. Nah, kita memandang ke depan lah ya untuk hari-hari itu gitu. Oke. Itu ya Kak Rode jawabannya dari Mas Odi sih. Dan harapannya sih tidak ada, ya tadi Mas Odi bilang tidak ada kendala di internet sehingga kita bisa mengakses bahan-bahan yang terkait dengan suku di mana kita melayani di sana atau kita mengunjungi di sana. Oke Mas Odi, waktunya sudah habis, sudah jam 7 di tempat saya. Nah, terakhir nih, pertanyaan terakhir. Harapan Mas Odi untuk pengembangan proyek bakat sendiri ke depan? Ya, harapan sebenarnya ada banyak nih, Kos. Ada banyak ya? Iya. Yang pertama harapan sebagai tim pengembang ya. Harapannya tentu supaya proyek bakat ini bisa dipakai lebih banyak orang, diketahui lebih banyak orang gitu dan bisa menolong lebih banyak orang. Ya, jadi itu harapannya supaya aplikasi atau proyek ini bisa benar-benar berguna gitu. Karena kalau alat yang kami kembangkan sesempurna apapun, kalau tidak ada yang menggunakan ya sama saja gitu kan. Dan harapan yang kedua juga terkait pengembangan app atau situsnya sendiri, baik dari teknologinya atau dari datanya gitu kan. Mungkin ada nanti pengguna yang pakai lalu kirim saran ke kita gitu kan. Sebaiknya ini ditambah fitur apa gitu kan. Kita juga perlu saran-saran semacam itu untuk pengembangan feedback. Ya itu. Dan juga kalau untuk dalam waktu dekat ini saat ini kan proyek bakat ini baru tersedia untuk Android dan juga web di situs, tapi kami juga ingin supaya ini ada di iOS juga. Nah, itu jadi semoga bisa diwujudkan dalam waktu dekat ini dan ya itu tadi perkembangan ke depan supaya kita tetap bisa relevan dengan perkembangan teknologi dan juga perkembangan bahan-bahan studi Alkitab yang terus maju itu. Gitu. Oke, ya. Wow, sangat banyak sekali. Nggak cuma bahannya, nggak cuma datanya, tapi juga harapan ke depan untuk pengembangan proyek bakat sendiri. Dan kita sama-sama doakan ya untuk pengembangan proyek bakat dan banyak orang yang pakai ini dan aplikasi ini, situs ini juga boleh berguna bagi kita semua, bagi orang Kristen, baik yang melayani di tempat-tempat di suku-suku, di tempat-tempat di Indonesia maupun kita secara umum, orang Kristen secara umum. Oke, thank you Mas Odi, kita sudah jam 7:02 sayangnya. Jadi kita harus
mengakhiri sesi unboxing pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih Mas Odi untuk sama-sama sudah berbagi informasi terkait proyek bakat. Dan jangan lupa minggu depan kita akan bertemu lagi di Sabda Unboxing. Minggu depan adalah akan mengunbox situs kuno.sabda.org. Jadi stay tune terus di Instagramnya @sabdaresources dan juga @sabdayulsa. Dan kita akan ketemu lagi minggu depan. Setiap Kamis malam kami akan menyajikan Sabda Unboxing untuk menghibur dan juga untuk menemani Kamis malam Anda. Oke, kita akan tutup dengan doa. Saya akan minta tolong Mas Odi untuk menutup dalam doa yang tadi. Oke, mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan malam hari ini kami boleh bersama-sama mengenal lebih dalam tentang satu proyek bakat. Kami berharap agar kiranya proyek ini bisa dipakai lebih banyak orang lagi dan juga bisa memberkati lebih banyak orang. Dan kiranya Tuhan Kau juga boleh pakai setiap anak-anak-Mu di suku-suku manapun, di daerah-daerah manapun untuk menjadi berkat sesuai dengan kehendak dan waktu-Mu. Sebentar kami akan kembali melanjutkan aktivitas kami, kiranya Kau juga menyertai dalam tiap langkah kami. Kau juga yang memegang kendali penuh atas hidup kami. Kau akan berkati kami juga sesuai dengan kehendak dan waktu-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Thank you dan thank you semuanya. Sampai jumpa minggu depan di Sabda Unboxing.